Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Subhanallah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat semua. Hari ini Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk ya? Siapa? Berarti duaannya nggak masuk ya? Siapa yang nggak masuk? Dila. Oh iya. Dila kenapa? Oh sakit ya? Sakit ya. Tadi ayahnya nge-WA katanya Dila mau dibawa ke dokter tadi. Sama siapa? Eliza kenapa? Oh Eliza juga sakit. Kemarin pada masuk ya? Eliza. Tidak. Nabi Ismail. Iya, betul Adrian. Nabi Ismail, tentang kisah Nabi Ismail dengan asal usul air Zam-Zam, ya. Kenapa? Haikal kenapa? Ya, Nabi Ismail dengan asal usul air Zam-Zam. Nah, Ibu akan menyampaikan kisah ini dengan tujuan yang pertama, ya. Nanti Ibu akan menayangkan video kisah Nabi Ismail dan asal usul air Zam-Zam. Kalian perhatikan ya. Siap? Ya. Yang pertama, nanti Ibu harap kalian akan menjadi anak yang lebih sabar. Nah, ingat ya, anak yang lebih sabar, ikhlas menerima ujian dari Allah, ya, patuh dan taat sama orang tua. Terus apa lagi? Nanti kalian Ibu harap bisa lebih taat kepada Allah, ya, bisa menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, ya, bisa menuliskan, mengambil hikmah-hikmah dari kisah yang akan kita tonton bersama. Siap? Siap belajar? Siap. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa dulu. Yuk biar semangat. Ayo. Kita semangat, gerak-gerakkan badan, ice breaking dulu. Yuk. Kita ice breaking dulu. Ingat ya, tujuan pembelajaran hari ini Ibu pengen kalian bisa menjadi anak yang lebih sabar, ikhlas menerima ujian, ya, patuh dan taat pada orang tua, patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bisa mempraktekkan semua itu. Oke, ayo, siap. Ada apa? Oh, mau nyerut? Iya, nanti sampai nyerut. Yuk. Masih ingat kan ice breaking yang ini? Tangan di atas. Yuk. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan di samping burungnya terbang. Tangan di depan bertepuk tangan. Tangan dilipat siap berdoa. Satu jam ke depan kita akan belajar akidah akhlak tentang kisah Nabi Ismail dengan asal usul air Zam-Zam. Siap? 1 jam ke depan belajar? Konsentrasi? Konsentrasi siap? Siap. Oke. Ayo
kita sama-sama sebelum melihat video tentang kisah Nabi Ismail. Kalian kerjakan dulu ini ya, pretestnya ya. Silakan kerjakan. Ya, silakan tulis namanya. Kerjakan 5 menit selesai. Berapa menit? Nah, sebelum melihat videonya, Ibu pengen sebelum melihat videonya, Ibu pengen kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok dulu ya. Ini teh udah. Yuk, Abang sini. Kita bagi kelompok dulu ya. Adrian jadi ketua regunya, Rasid jadi ketua regunya. Adrian yang ke-1, Rasid kedua, Abang keempat, Dara ketiga. Apa? Kan 1, 2, 3, 4. Ya, sok silakan cari temannya. Mana temannya? Ya, cari temannya ya. Kenapa sepatunya? Nah, siap bekerja sama ini kelompoknya. Nah, nanti di kelompoknya ada yang menulis ya. Siapa ketua kelompoknya berarti ini ya, Abang, Dara, ini, Adrian. Siapa yang jadi juru tulisnya di sini? Anissa juru tulisnya? Ya. Nanti yang membacakan siapa? Saya akan membacakan. Yang keras ya membacakannya ya. Ya. Yang keras ya membacakannya ya. Nanti salam dulu, bacakan yang keras. Siapa yang jadi juru tulisnya? Ya, saya jadi juru tulisnya. Ini kelihatan ya? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar ditulis hikmah apa yang akan kalian ambil dari situ? Kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami? Iya, demikianlah kisah Nabi Ismail dengan asal-usul air Jam-Jam. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Dari yang sudah kalian tonton itu, kira-kira ada yang mau bertanya? Iya, mau nanya apa? Nanyanya dalam hati. Tadi Ibu lagi duduk di sini, Ibu, kenapa itu bisa keluar air Jam-Jam dari kaki Nabi Ismail? Kenapa sekarang tidak ditanyakan? Tadi begitu pertanyaannya, tapi malu ya? Kenapa mesti malu, Il? Tadi saat ditinggalkan Nabi Ismail sama ibunya Siti Hajar, marah nggak ibunya Siti Hajar saat ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Tidak. Sabar nggak Ibu Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Ketahuan sabarnya dari mana? Ayo, dari mana ketahuan sabarnya? Dia tidak marah ya saat ditinggalkan ya. Nah, sekarang Ibu kasih lembar kerja untuk kalian. Tuliskan ya, tuliskan 3 aja. 3 hikmah yang dapat diambil dari kisah tadi ya. 3 hikmah yang dapat diambil dari kisah tadi. Nulisnya di sini, tidak di buku ya. Satu kelompok ini. Nah, yang selanjutnya setelah melihat ini, kalian tuliskan kesimpulannya seperti apa kisah tadi. Tuliskan nama teman-temannya ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ya. Tuliskan nama teman-temannya ya. Siapa yang jadi juru tulisnya? Ya. Ini kelompok 3. Diskusikan ya. Bekerja sama. Ibu nanti kasih nilai kalian. Kenapa ya? Jangan-jangan ayah jangan.
Tuliskan hikmah yang bisa diambil dari tadi kisah Nabi Ismail yang tadi. Kira-kira apa hikmah yang pertama? Kan Mekah lagi saat mereka datang tandus tuh ya, setelah datangnya ada munculnya air Zam-Zam, jadi kota apa? Iya, jadi kota memang di Mekah, cuma jadi apa? Jadi subur kan? Itu salah satu hikmahnya. Ya, tahu nggak hikmahnya? Kasih masukan ke temannya, ke ayah. Hikmahnya apa? Yang kalian lihat dari video tadi. Ini udah. Kan hikmah yang didapati dari kisah tadi, yang pertama itu kota Mekah asalnya tandus, ya kan? Setelah ada air Zam-Zam dia jadi kota apa? Jadi iya kan memang kotanya kota Mekah. Jadi kotanya kan jadi ramai, jadi hidup. Disitulah lahir Nabi Muhammad. Iya, tulis berarti itu hikmah yang kesatunya. Siap? Kelompok 2 siap? Nah, assalamualaikum. Tadi kata ibu suaranya yang suaranya yang kencang, supaya teman-temannya dengar. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, so. Bareng-bareng assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati gambar dan buku dari video dan buku sumber, maka guru menyampaikan Tuliskan 3 hikmah. Yang pertama hikmahnya apa? 1. Proses Pencarian air yang dilakukan oleh Hajar dan Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sa'i adalah berlari dari kecil dari bukit. Anak soleh. Iya. Setelah barusan tadi ya, kita setelah menonton video, setelah teman-temannya maju, kalian bisa mengambil apa tadi hikmahnya yang 3 itu? Ke 1? Taat pada orang tua. Yang kedua, taat kepada Allah. Dengan cara apa taat kepada Allah? Sholat. Iya. Wis hebat, komplit. Ya, itu semua bukan cuma teori tapi harus kalian praktekkan, ya. Ibu nggak mau dengar nanti ada orang tuanya yang laporan ke ibu. Misalnya ayah marah-marah. Ayah suka marah-marah nggak? Enggak. Nggak boleh ya, nggak boleh marah-marah ya sama orang tuanya. Baik. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah di penghujung waktu. Minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Ismail lagi, tetapi kisah Nabi Ismail yang akan disembelih, ya, yang akan disembelih nanti. Minggu depan kita akan belajar kisah tentang Nabi Ismail yang akan disembelih. Tetapi keluarkan buku PR-nya. Ibu memberi tugas kelompok ya untuk wawancara. Nah, satu temannya. Temanya apa? Tulis. Apa? Ya. Yang pertama. Kelompok 1 bertanya dengan Pak Haji Iwan. Kelompok 2 bertanya dengan Pak Haji Dadang. Kelompok 3 bertanya dengan Ustadz Budi. Kelompok
Oh, Ustaz Budi ini. Berarti sama aja semua menjawab. Berarti Abang ke Mang Uca ya? Ke Mang Uca bertanyanya ya? Oh, ke Panana aja, ke Panana. Ya, ke Panana. Nah, ini Adrian ke siapa? Ke Pak Haji Iwan. Ini ke Ustaz Budi. Ini ke Pak Haji Dadah. Ini ke Panana ya. Bertanyanya, tapi nanti ditulis apa? Misalnya Rasid bertanya tentang apa? Terus Yahya bertanyanya bagaimana? Terus ada temannya lagi yang bertanya kapan? Nah, pertanyaannya pokoknya berkaitan dengan kurban ya, dengan tema yang akan kita pelajari. Ada berapa pertanyaan? Apa? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Siapa? Terus apa lagi kalau pertanyaan? Apa terus bagaimana? Mengapa? Kapan? Pokoknya pertanyaannya gitu. Ya? Bisa. Ayah bertanyanya hewan apakah yang bisa disembelih? Nah, itu kan apakah? Nah, terus siapakah yang bisa menyembelih hewan? Nah, terus apakah yang harus? Gitu kan? Nah, itu contoh-contoh pertanyaannya, ya? Seperti itu. Ya? Udah ditulis? Udah. Itu PR-nya ya. Minggu depan dikumpulkan. Nanti ya nanti dijelaskan lagi. Nanti pertanyaannya ditulis di kertas kecil, tempelkan di sini. Rasid misalnya bertanyanya, apakah yang bisa disembelih? Bisa, pertanyaan Rasid. Jawabannya, siapa Rasid bertanyanya ke siapa? Ustaz Budi. Apa jawaban Ustaz Budi? Terus terus Yahya misalnya bertanya, bagaimanakah hewan disembelih? Nah, hewan kurban disembelih itu kan bagaimana pertanyaannya? Tanyakan ke Ustaz Budi, tulis di kertas lembar, tempelkan di sini. Nanti ini dipajangkan ya hasilnya minggu depan, ya. Oke, nanti dilanjut ya. Ya, bereskan buku PR-nya, waktunya kita pulang. Minggu depan nanti. Terserah, nanti pertanyaannya pokoknya ibu kasih kata kuncinya. Ya, pertanyaannya terserah kalian, yang penting kata kuncinya itu. Ya, Inaya paham ya? Pulang. Apa? Siapa? Di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan, kata-kata tanya ya. Kata-kata tanya. Kalian tanyakan kepada ya. Bereskan bukunya. Ayo kita pulang. Yuk. Ya, nanti dibagi-bagi ya. Ini pertanyaan Rasid, itu pertanyaannya Yahya, ini pertanyaannya itu satu-satu nanti. Kalian punya nggak kertas kecilnya yang dipotong gitu? Ada kan yang warna-warni? Kalau enggak, ntar sebelum pulang nih ibu ada itunya kertasnya, nanti ibu kasih. Iya, sok siap-siap kita pulang. Yuk, Rasid siap. Pimpin berdoa. Siapa yang masih berdiri? Udah siap semua, temannya udah, bukunya udah dirapikan, tidak ada yang tertinggal. Ya. Sampai jumpa lagi ya, minggu depan kita belajar tentang kisah Nabi Ismail yang akan disembelih. Ya, kalian gali dulu informasinya dengan pertanyaan seperti itu kepada Ustadz yang sudah dibagikan. Ya,
nanti kita bertemu lagi membahas tentang itu. Gua akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pimpin berdoa. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sikap berdoa. Sebelum pulang berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rapi-rapi kelompok Rashid. Dadah. Sampai ketemu minggu depan ya. Kalian mau sholat di sini? Hah? Ada mau sholat di bawah? Oh iya. Sampai ketemu minggu depan. Kelompok Inayah. Yogi tunggu sebentar. Yogi tunggu. Kelompok Sama Rizky bertiga. sama Rizky juga tunggu berarti. Salam dulu. Sampai ketemu ya minggu depan ya. Iya, Fadil juga nggak boleh pulang. Kalau masih belum paham tadi tentang PR-nya besok ya kita. Berarti siapa bertiga yang belum pulang ya? Iya, Adrian bagian bertanya sama siapa? Sama Pak Jiwan ya?